Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andra Aditya. Di sini saya akan mengulas kembali materi tentang matriks dan relasi. Apa saja yang saya sudah pahami dari materi ini? Langsung saja. Pertama ada matriks. Matriks merupakan suatu himpunan skalar yang disusun secara baris dan kolom. Nah, ini contoh matriksnya. Di sini kita ada 4 baris. Nah, ini baris dan 4 kolom. Ini kolomnya. Nah, matriks sendiri ditemukan atau pertama kali dikenalkan oleh Arthur Cayley pada tahun 1859 di Inggris. Itu sedikit sejarahnya. Oke, lanjut ke jenis-jenis matriks. Matriks sendiri dia kurang lebih mempunyai 10 jenis matriks. Nah, ini pertama kita ada matriks bujur sangkar. Matriks bujur sangkar ini adalah matriks yang kolom dan barisnya itu sama. Nah, ini contohnya. Ini dia matriks A 2x2. Nah, persis seperti persegi kan. Ini matriks 3x3 maupun 4x4 dan seterusnya. Selagi itu baris dan kolomnya sama, berarti dia matriks bujur sangkar. Selanjutnya yang kedua, matriks 0. Nah, matriks 0 ini adalah matriks yang isinya semuanya itu 0. Nah, ini matriks O 2x2, dalamnya semuanya 0. Dia matriks 0. Oke, lanjut. Ada matriks diagonal. Nah, matriks diagonal sendiri adalah matriks yang diagonal angka di luar diagonal utamanya itu 0. Nah, ini diagonal utamanya. Ini diagonal utamanya dan angka di luar diagonal utamanya semuanya 0. Nah, ini matriks diagonal. Selanjutnya matriks identitas. Nah, ini hampir sama dengan matriks diagonal, hanya saja yang membedakan adalah matriks identitas di diagonal utamanya tuh angkanya semuanya 1. Nah, jadi diagonal utamanya semuanya 1 dan di luar diagonal utama itu semuanya 0. Nah, kalau diagonal dia si angkanya bebas, kalau identitas semuanya 1. Oke, lanjut. Kita ada matriks skalar. Nah, sebetulnya saya kurang paham mengenai penjelasan di PDF dan saya coba cari di halaman web. Matriks skalar itu matriks yang diagonal utama angkanya bukan 1 tapi sama semua. Nah, ini diagonal utamanya tuh bukan 1. Kan tadi yang 1 tuh identitas. Nah, ini bukan 1 tapi sama. Kalau beda kan matriks diagonal. Nah, diagonal utamanya angkanya sama, selain diagonal utamanya angkanya 0. Nah, ini matriks skalar. Selanjutnya matriks segitiga bawah atau matriks lower triangular. Ini matriks lower triangular itu matriks bujur sangkar yang semua di atas elemen diagonal utamanya adalah 0. Selain di atas diagonal utama, dia angka bebas. Nah, ini diagonal utamanya dan di atasnya 0. Dia matriks segitiga bawah atau lower triangular. Selanjutnya ada matriks segitiga atas. Nah, ini kebalikan yang dari tadi. Matriks upper triangular itu matriks yang selain yang angka di bawah diagonal utamanya adalah 0. Selain di bawah atau di atasnya dia angka bebas. Nah, ini diagonal utamanya, di bawahnya 0.
Kalau tadi yang lower triangular diagonal utamanya nolnya di atasnya. Nah, ini di bawahnya untuk upper triangular. Selanjutnya matriks simetris. Nah, ini matriks simetris sendiri matriks yang jika ditranspos angkanya tetap sama. Apa itu transpos? Nah, ini A, kita ada angkanya min 5, min 1, min 2, min 5, min 1, min 2. Jika ditranspos atau dibalikan, di angkanya sama. Misal, min 5, min 1, min 2 kita transpos berubah jadi kolom. Nah, dia ditranspos, dia angkanya akan tetap sama seperti ini. Jadi transpos itu diubah kolom jadi baris atau baris jadi kolom. Ini yang tadinya 5 min 5 min 1 2 kita tulis ke bawah jadi kolom min 5 min 1 min 2. Tetap nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, itu matriks simetris. Selanjutnya kita ada matriks baris. Nah, ini matriks baris. Matriks baris sendiri matriks yang hanya mempunyai satu baris dan satu kolom. Nah, mohon maaf, matriks baris itu satu baris dengan beberapa kolom. Nah, itu dia matriks baris. Nah, ini baris, jadi kayak cuma satu baris tapi kolomnya kita ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, kebalikannya ada matriks kolom. Matriks kolom sendiri satu kolom dia ada beberapa baris. Nah, ini 2 baris, ini 3 baris dan seterusnya. Oke, jenis sudah. Kita ke operasi pada matriks. Nah, apa aja yang kita bisa operasikan dengan matriks? Di sini pertama ada penjumlahan matriks. Misal diketahui matriks A, nah 3, 9, 7, 5 dan B 1, 5, min 4, 8. Ketika A plus B sama dengan, nah ini si A-nya tulis tambah 1, 5, min 4, 8. Kita langsung jumlahkan saja antar elemennya. Nah, 3 plus 1, 9 plus 5, 7 plus min 4, dan 5 plus 8. Dan ini hasilnya 3 tambah 1 4, 9 tambah 5 14. Nah, ini. Jadi penjumlahan matriks seperti penjumlahan biasa pada umumnya dijumlahkan sesuai elemennya. Jika ini baris ke 1 kolom ke 1 dijumlahkan dengan baris ke 1 kolom ke 1. Ini baris ke 1 kolom kedua dijumlahkan lagi dengan baris ke 1 kolom kedua. Nah, penjumlahan matriks. Selanjutnya masih di operasi pada matriks ada perkalian matriks. Nah, perkalian sendiri mempunyai syaratnya. Nah, perkalian pada matriks bisa dilakukan jika jumlah baris pada himpunan pertama sama dengan jumlah kolom. Nah, maaf. Syaratnya adalah jumlah kolom pada himpunan pertama sama dengan jumlah baris pada si himpunan pengali atau himpunan keduanya. Nah, gitu. Ini ada 2 jenis perkalian. Pertama, kita misal 3A kayak gini. Nah, ini kita bisa langsung setiap elemennya dikali dengan 3. Min 3 kali 3 min 9. Nah, gitu seperti. Dan ini hasilnya. Nah, ini perkalian 2 matriks. Syaratnya yang saya sebutkan tadi. Misal seperti ini. Min 2 kali 3, nah kalinya ke sini. Kali 3 ditambah 3 kali 1. Nah, perkaliannya adalah kolom dikali baris. Nah, itu tadi. Jika barisnya tidak sama atau kurang dari kolomnya kurang dari baris pengali, itu
dia tidak bisa dioperasikan. Ini min 2 kali 3 tambah 3 kali 1. Lanjut yang ini 1 baris kedua. 1 kali 3 ditambah 6 kali 1. Nah, baru balik lagi sini min 2 kita kalikan ke kolom kedua. Min 2 kali min 2 ditambah 3 kali 6. Begitu juga yang baris kedua. Maaf. 1 kali min 2 ditambah 6 kali 6. Nah, ini. Dan hasilnya seperti ini, seperti tampak di layar. Oke. Cukup. Next, kita ada matriks transpose. Nah, ini matriks transpose yang saya sempat singgung tadi di awal. Matriks transpose tuh kita hanya merubah yang tadinya baris menjadi kolom atau yang tadinya kolom menjadi baris. Nah, ini. Misal kita ada himpunan 158 min 432 dengan elemen 687 ini. Himpunan elemennya segini. Dari yang awalnya 158 itu baris, jika ditranspos kita ubah yang tadinya baris, yang tadinya kolom. Nah, ini apa yang tadinya baris kita ubah jadi ke kolom. Nah, 158. Nah, min 432 kita ubah. Nah, seperti ini. 687 687. Oke. Lanjut. Nah, matriks mungkin cukup seperti tadi materinya. Kita lanjut ke relasi. Relasi sendiri banyak macam representasinya. Ini contohnya relasi diagram panah. Relasi sendiri pengertiannya itu hubungan antar elemen. Nah, ini 1 ke A, 1 ke B, 2B, 3 ke B, C. Oke, next. Nah, ini representasi relasi. Yang tadi tuh dia contoh representasinya dalam diagram panah. Nah, ini representasinya dalam tabel, dengan tabel. Si Ahmad, ini Ahmad, dia 112 ini kalau tidak salah di materinya contoh matkul ya, kalau tidak salah. Ahmad mengambil matkul dengan kode 112 dan kode 11. Nah, gitu. Selanjutnya representasi dengan matriks. Nah, ini dengan matriks agak sulit memang. Matriks seperti ini. Mana? Nah, ini si elemennya ditulis, si elemen yang tadi. Dan jika dia berhubungan nilainya 1. Nah, ini. Dan jika dia tidak berhubungan antara elemennya, dia nilainya 0. Nah, ini diagram panah tadi. Misal kita ada ini 2. Nah, 2 ke 2. Nah, 2 dan ini elemennya 2, 1. Karena dia ada hubungannya. Terus lanjut ke 2 8. Nah, 2 8, 2 4. Dia 1 karena dia ada penghubungnya, ada relasi lah. Oh iya, relasi. Ada relasinya. Makanya nilainya 1. Ini 3 9 juga 3 9 1 3 3 3 ke 3 1. Selain itu 0. Nah, itu representasi relasi ke matriks. Mudah-mudahan mengerti. Next, representasi dengan graf berarah. Nah, ini yang kita jumpai pada pada materi PDF. Ini 1A, 2A. Nah, ini relasinya. Oke, next. Nah, kita ada sifat-sifat relasi biner.
Pertama ada refleksif. Nah, suatu relasi R pada himpunan A bisa disebut refleksif jika elemen A dan A berarti elemennya sama adalah elemen R untuk setiap A adalah elemen atau anggota A. Nah, ini kita ada himpunannya A sama dengan 1, 2, 3, 4. Dari himpunan ini diraih atau bisa dikonversi ke relasi dan dibentuk relasinya. Di sini disebut refleksif jika A dan elemen A anggota relasi atau elemen relasi untuk setiap A anggota A. Nah, ini harus sama. Kita refleksif di sini ada, nah ini 1 refleksif dia dan 2 karena sama dan juga 2 merupakan anggota dari A. Lalu ada kita punya 3. Nah, ini 3 dan 3 juga merupakan anggota dari A dan 4. Nah, ini juga anggota dari A. Oke. Selanjutnya sifat relasi biner yaitu simetri atau stangkup. Relasi R pada himpunan A bisa disebut stangkup. Nah, jika untuk semua A, elemen A, B adalah anggota A, jika A, B, nih A, B anggota R, maka B, A anggota R. Nah, ini. Dari ya contoh kita punya himpunan 1, 2, 3, 4 kayak seperti yang tadi. Maka diperoleh relasi seperti berikut 11, 12, 21, 22, 24, 42 dan 44. Di sini 12 dan 21 anggota R serta 24 dan 42 ini itu merupakan simetri. Kenapa? Karena sesuai rule-nya A, B. Nah, A, B. Misalkan A-nya 1, B-nya 2, dibalik BA 21. Keduanya juga merupakan anggota relasi. Nah, 1, 2. Nah, ini 21. Nah, 1, 2, 21 anggota relasi dan AB merupakan anggota dari A 1, 2. Nah, selanjutnya ada yang kedua 2, 4 dan 42 merupakan simetri juga karena AB. Nah, AB ini A ini B, 2, 4 B, 4-nya B, A. 2, 4 dan 42 merupakan elemen dari relasi dan 2 dan 4 sendiri merupakan anggota dari A. Nah, bisa dikatakan simetri. Oke, lanjut sifat relasi biner ada transitif. Nah, ini mungkin cukup berbeda dari yang tadi. Relasi pada himpunan A bisa disebut transitif bila mana A, B merupakan anggota R dan BC merupakan anggota relasi, maka AC, nah AC juga anggota R untuk A, B dan C juga merupakan anggota A. Nah, contoh misalnya kita punya himpunan A 1, 2, 3, 4 dengan sedemikian rupa maka diperoleh relasi seperti ini 21, 31, 32, 41, 42 dan 43. Berikut tabel transitifnya. Nah, ini apa saja yang didapat angka-angka elemen yang dikatakan transitif. Nah, ini kita ada 32, 21. Mana 32? Ini 32. B, C, 21. Nah, ini 21, 31. A, C, A-nya mana? A3. Nah, ini kan ada AB, ini A-nya 3, B, C, 1. Nah, jadi di-convert A, C, A-nya 3,
C-nya 1, 3, 1. Nah, 3, 2 merupakan elemen dari relasi, 2, 1 juga merupakan elemen dari relasi, dan 3, 1 juga merupakan elemen relasi. Nah, dan 1, 2, 3 juga merupakan anggota dari himpunan A. Nah, baru bisa dikatakan dengan transitif. Begitu juga dengan yang baris kedua ini, sama saja. Ini ada 42 A, B, 42, ini 42. Nah, B, C-nya 21, ini 21, 2 dari sini. Nah, ini 41, A-nya dari mana? Dari A ini 4, dan C1 ini dari sini. Nah, 42 merupakan anggota relasi, 21 juga merupakan anggota relasi, dan 41 juga merupakan anggota relasi, dan 142 merupakan anggota himpunan dari A. Nah, baru bisa dikatakan transitif. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya juga sama. Oke, next. Kita ke operasi pada relasi. Nah, operasi pada relasi. Mungkin operasi pada relasi ini hampir sama dengan himpunan biasa ya. Si operasinya juga ada irisan, gabungan, dan lain-lain lah. Pertama kita ada irisan. Nah, ini misal kita punya himpunan A 1, 2, 5, 6. Nah, lalu kita relasikan sehingga menjadi relasi 1, 1, 1, 2, 2, 2, 5, dan seterusnya, dan relasi 2 seperti berikut. Sehingga relasi 1 irisan dengan relasi 2 hasilnya seperti ini. Nah, 1, 1, 2, 2, 2, 5. Ketiga anggota relasi ini ada di dua-dua relasinya, relasi 1. Ini 1, 1, di sini ada 1, 1, 2, 2, di sini juga ada 2, 2, 25, di sini juga ada 25. Nah, itu baru dikatakan irisan. Oke. Next, ada gabungan. Gabungan ini mungkin yang paling gampang ya. Gabungan hanya tinggal menggabungkan saja dan elemen yang sama tidak ditulis 2 kali. Nah, itu. Misal kita punya himpunan A 1, 2, 5, 6. Kalau kita relasikan sedemikian rupa sehingga menjadi relasi 1 seperti digambar di layar, dan relasi 2 seperti ini. Sehingga kita peroleh relasi 1 gabungan relasi 2 yaitu 1, 1. Nah, ini 1, 1 yang irisan tadi yang sama kita tulis 1 kali, cukup 1 kali saja mewakilkan. Nah, 2, 2 ditulis 1 kali, ini 25, ini 25, terus 55, ini 66 dari sini, 56 dari sini, dan 16 dari relasi yang kedua. Oke. Next. Beda stangkup. Nah, beda stangkup ini relasi yang kalau tidak salah dia kebalikan dari irisan. Coba bentar. Misal kita punya himpunan A 1, 2, 5, 6 persis sama yang seperti yang tadi. Lalu kita relasikan sedemikian rupa sehingga menjadi relasi 1, 1, 1, relasi 2, relasi 1, 1, 1, 2, 2, 5, 5, 6, 6, 25, dan relasi 2 kita ada 1, 1, 2, 2, 25, 1, 2, 1, 6, dan 5, 6. Oke. Sehingga relasi 1 stangkup dengan relasi 2 ada 55. Nah, 66, 12, 16, dan 56. Nah, ini kebalikan dari irisan tadi. Jadi
elemen yang tidak irisan, selain elemen yang tidak irisan dia ditulis atau masuk ke stangkup tersebut. Contoh kita ini kita ada 55. Nah, 55 coba kita cari di sini tidak ada 55, makanya dia ditulis. Nah, 66 di relasi kedua tidak ada elemen 66, kali ditulis masuk. 12. Nah, 12 di sini ada di relasi 2 dan di relasi 1 tidak ada. 16, 56 dan terusnya. Dan 1122 ini kan termasuk irisan, makanya dia tidak masuk ke stangkup. Nah, itu dia stangkup, kebalikan dari irisan tadi. Oke, next. Masih operasi pada relasi, kita ada selisih. Nah, selisih merupakan elemen yang ada di suatu relasi tapi tidak ada di relasi keduanya gitu. Contoh, misal kita ada A seperti sama yang 1, 2, 5, 6. Lalu kita relasikan menjadi R1 11 22 5 5 6 6 25 dan relasi 2 ada 11 22 25 12 16 56. Di sini kita relasikan relasi 1 selisih relasi 2. Nah, kita cari elemen yang ada di elemen di relasi 1 yang tidak ada di relasi 2. Nah, 55 dan 66. 55 kita lihat di relasi 2 dia tidak ada jadi masuk, dan 66 dia tidak ada di relasi 2 karena 1122 dan lain halnya dia ada di relasi 2. Makanya yang masuk cuma 55 dan 66. Oke, next. Nah, ini yang terakhir mungkin ada komplement. Nah, komplement relasi. Misal kita punya himpunan A sama dengan 1 2 5 6. Lalu kita relasikan sehingga menjadi R1 11 22 5 5 6 6, R2 seperti tampak di layar. Komplement pada relasi sendiri maksudnya bisa diibaratkan dengan gabungan antara relasi 1 dan relasi 2 dikomplementkan, dan si himpunan pertamanya atau di sini kita ada A itu dikali. Nah, dikali dulu, si A itu dikali. Tujuannya mungkin jika ini himpunan pada materi himpunan sebelumnya, si A kali A ini bisa kita jadikan untuk semestanya. Nah, ini komplement itu kan komplement itu angka yang tidak ada pada ini R1 R2 tapi ada di semestanya. Nah, A kali A ini mungkin bisa kita sebut sebagai semestanya. A dengan A kita kalikan dulu, setelah itu baru gabung irisan. Kita gabungan R2, selisihkan, baru ini hasilnya. Ini hasil R1 gabungan R2 komplement semestanya, dan ini irisannya, komplemennya hasilnya ini. Nah, A kali A dulu sedemikian rupa sehingga kita menghasilkan seperti 15, 21, 26, 51, 52, 61, 62 dan 65. Oke. Slide-nya sudah habis. Mungkin cukup sekian dari saya untuk pengulasan ulangnya. Itu saja yang mungkin saya pahami dari materi PDF kemarin tentang matriks dan relasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Andra Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.